Perempuan bagi orang awam hanyalah makhluk lemah, namun kuat hati kami jauh dari kata gundah. Kau boleh merendahkanku, sikap dan watak, bicara tentang lakuku. Kau harus tahu kecerdasan dan tindakan tidak memandang siapapun. Ragamu boleh terpasung, tapi jiwa dan pikiranmu harus terbang sebebas-bebasnya. Dan ku persembahkan kisah ini untuk seluruh perempuan kuat di muka bumi pertiwi. Airnya yang sebesar dan sebagus ini. Sundari, kamu kenapa? Aku tidak apa-apa. Cerita saja kepada kami. Sebenarnya aku ingin dijodohkan oleh orang tuaku, tapi aku lagi ingin sekolah. Oh begitu, kalau begitu nanti kami akan berusaha mencari solusinya. Raden Ajeng Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879 di kota Jepara. Ia dilahirkan dari kalangan priai atau bangsawan. Putri dari Raden Masadipati Aryo Sosroningrat, seorang patih yang diangkat menjadi Bupati Jepara. Ibunya bernama M.A. Ngasirah. Beliau merupakan keturunan anak seorang kiai atau guru agama di Teluk Kaur, kota Jepara. Mbak Ibu, gimana caranya kita mendapatkan solusinya untuk Sundari? Ya, kita harus mencari solusi dan kita harus mendapatkan jalan keluar untuk ini. Karena bagaimanapun perempuan di Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Perempuan layak mendapatkan pendidikan. Iya, Mbak Yu. Bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian setuju? Setuju, Mbak Yu. Aduh, bagaimana ini? Kita harus membicarakan ini kepada Romo. Ada apa ini? Mohon izin Romo. Ya. Kami ingin menyampaikan sesuatu. Jadi begini Romo, Sundari akan dijodohkan oleh orang tuanya. Sedangkan dia menginginkan pendidikan, dia menginginkan sekolah. Bagaimana Romo? Kenapa wanita harus sekolah? Tugas wanita itu kan di dapur dan memasak. Tapi Romo, dia menginginkan pendidikan dan dia menginginkan sekolah. Tidak. Sundari, bagaimana kalau hal ini kita bicarakan kepada Romo dan ibumu? Tapi aku takut mereka marah. Tidak, biar saya berbicara kepada Romo dan ibumu. Benarkah? Iya. Terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu dari Sundari, saya Ajeng ingin mengusulkan bahwa si Sundari ini menginginkan sekolah. Jadi apakah Bapak dan Ibu mengizinkan agar Sundari bisa mendapatkan pendidikan? Tetapi Sundari sudah dipinang oleh seseorang laki-laki dan kami sudah menjodohkan dia. Tapi Bu, perempuan itu berhak mendapatkan pendidikan. Tugas perempuan bukan hanya di rumah, bukan hanya memasak di dapur, tetapi perempuan juga layak mendapatkan pendidikan. Jadi saya pribadi sangat-sangat meminta izin kepada Bapak dan Ibu agar mengizinkan Sundari untuk melanjutkan pendidikannya. Tapi Bu, saya tidak ingin dijodohkan, saya ingin berpendidikan. Setelah menghampiri Sundari dan kedua orang tuanya, Kartini dengan saudaranya pun pergi untuk kembali ke rumah. Dalam perjalanan pulang, mereka bertiga berbincang mengenai keadaan perempuan yang selalu memprihatinkan karena harus terus mengikuti adat istiadat yang selalu dibenarkan. Seperti halnya yang telah menimpa Sundari saat ini, seharusnya perempuan seusia Sundari telah menempuh pendidikan guna mencapai cita-citanya, bukan malah sebaliknya terpaksa harus melakukan perjodohan. Bagaimana Romo, apakah kita mengizinkan Sundari untuk berpendidikan? Tidak bisa. Sundari sudah dijodohkan dan tugas dia harus di dapur dan memasak. Jodohkan. Tetapi Romo, kita harus mempertimbangkan untuk dia bersekolah atau berpendidikan demi masa depan Sundari. Yaudahlah, nanti kita pikirkan. Sekarang kita masuk aja dulu.
Sundari, apakah kamu benar-benar mengizinkan berpendidikan? Benar Bu, saya ingin sekali berpendidikan agar keluarga kita bisa derajatnya lebih tinggi. Kalau begitu, kamu diizinkan untuk berpendidikan. Tapi kan Bu, saya sudah dijodohkan oleh Romo. Bagaimana jika Romo memarahi saya karena saya bersekolah? Tidak, kami sudah mempertimbangkan tentang hal itu. Apakah benar Bu? Benar sekali. Terima kasih Bu. Hai teman-teman, akhirnya saya dibolehkan bersekolah oleh Ibu dan Romo. Hah, benarkah? Kami ya. Kalau begitu, besok kita akan mulai belajar. Bagaimana? Apakah kalian setuju? Setuju. Sundari, Hai, mari kita sekolah. Kita belajar. Ayo. Setelah ibu dan ayah Sundari mengizinkan Sundari untuk sekolah, Sundari beserta temannya memulai menempuh ilmu pendidikan di sekolah. Mulai sejak saat itu, Raden Ajeng Kartini dan kedua adiknya memperjuangkan pendidikan bagi kaum wanita di Indonesia. Saya sangat senang sekali akhirnya kalian diizinkan oleh ibu dan bapak kalian untuk bersekolah. Karena sejatinya wanita itu berhak mendapatkan pendidikan. Bukan hanya melayani lelaki, bukan hanya memasak di dapur, bukan hanya bekerja mencuci baju, mencuci piring, tetapi wanita juga berhak mendapatkan pendidikan. Wanita adalah makhluk sempurna yang diciptakan Tuhan. Tuhan sengaja menciptakan wanita. Mungkin pandangan mereka di luar sana wanita adalah orang yang lemah. Tapi sebetulnya perempuan adalah wanita yang kuat. Lelaki tidak bisa menjalankan kewajibannya seperti kita seorang perempuan. Kita seorang perempuan diciptakan sesempurna mungkin. Kita bisa melahirkan, kita bisa menyusui yang tidak bisa dilakukan oleh lelaki. Maka dari itu kita sebagai wanita harus bisa menjunjung tinggi derajat kita sebagai wanita. Kita tidak boleh merendahkan atau kita tidak boleh menganggap bahwa wanita itu rendah. Karena wanita adalah seseorang yang bisa dijadikan panutan. Wanita bisa dijadikan seorang ibu. Wanita adalah calon dari seorang ibu. Menjadi seorang ibu juga harus berpendidikan karena untuk bekal anak kita di masa depan nanti. Teruntuk pahlawan negeriku. Untuk negeri, kau berani mati. Demi negeri, kau rela mengorbankan diri. Saat kau terjatuh, kau berani untuk bangkit.